Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafi'a, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Belado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu terkait coaching untuk supervisi akademik. Pada koneksi antar materi kali ini, terdapat tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri pada setiap pendidik di sekolah, di mana pendekatan yang digunakan adalah coaching yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya: 1. Kehadiran penuh atau presence, di mana seorang coach harus mampu hadir secara penuh pada coachee, sehingga badan, pikiran akan selaras saat melaksanakan coaching. 2. Mendengarkan aktif, yaitu kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran dari coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi coachee itu sendiri. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar, yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu T atau tujuan, di mana tahap awal kedua pihak coach maupun coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. I atau identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi coaching. Yang berikutnya adalah R atau rencana aksi, di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh coachee. Yang terakhir adalah TA atau tanggung jawab, yaitu tahapan membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Perasaan selama pengalaman belajar yang dirasakan antara lain cemas, di mana sebelum mengetahui isi materi pada modul ini, saya agak merasa sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik, di mana setelah mempelajari materi pada eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami modul 2.3 ini, yaitu terkait dengan coaching. 3. Gembira, di mana saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching dengan sesama rekan CGP, baik dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Dan yang keempat adalah optimis, di mana saya merasa optimis untuk mampu mengaplikasikan proses coaching di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses pembelajaran, yaitu saya bisa berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi maupun dalam demonstrasi kontekstual dengan berbagai peran, yaitu sebagai coach, sebagai coachee, maupun pengamat atau supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar modul 2.3 ini? Yang perlu diperbaiki menurut saya adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri seorang coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee.
keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama, setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alur direkam. Kemudian, saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi, memberikan label dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam kaitan calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Prinsip coaching dapat diterapkan jika seorang kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam melaksanakan supervisi akademik, serta mau untuk menerapkannya, di mana tujuan supervisi tidak semata dijadikan sebagai penilaian guru saja, namun harus dijadikan sebagai cara dalam meningkatkan kompetensi guru melalui tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi, sehingga memunculkan umpan balik dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi dari seorang guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Menurut saya, coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar dapat mewujudkannya, maka guru harus memiliki kompetensi untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran, di mana guru harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya perkembangan kognitifnya saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid akan terwujud. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman coaching dalam pelaksanaan supervisi akademik kepada komunitas sekolah, di mana saat ini supervisi akademik hanya dijadikan sebagai kegiatan penilaian rutin oleh kepala sekolah. Seharusnya, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memetakan kebutuhan kompetensi guru yang harus benar-benar dapat ditingkatkan. Munculnya alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna, maksud, serta tujuan dilaksanakannya supervisi akademik. Yang kedua, memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik melalui berbagai media untuk dapat mempermudah akses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Pengalaman yang ingin saya ungkapkan adalah pengalaman terkait pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan di sekolah saya. Beberapa kali, saya disupervisi baik oleh pengawas, kepala sekolah, maupun guru senior di tempat saya bekerja. Namun, supervisi tersebut masih sebatas menjalankan kewajiban ataupun formalitas tanpa mengetahui apa makna dan tujuan supervisi itu dilaksanakan. Pada pelaksanaannya, supervisi yang dilaksanakan hanya sebatas observasi di dalam kelas saja, tanpa adanya proses pra-observasi dan pasca-observasi. Adapun hasil dari supervisi tersebut hanya sebatas pada nilai akhir kinerja guru saja. Kemudian, penerapan di masa mendatang, bagaimana? Bahwa ke depan, kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari adalah
terkait dengan modul 2.3 terkait coaching dalam supervisi akademik. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi. Coach agar dapat menemukan sendiri solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial dan emosional atau PSE terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana lebih kondusif. Saat melakukan proses coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat proses coaching. Kemudian, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, yaitu yang saya dapatkan adalah prinsip dalam menjalankan supervisi akademik. Yang pertama, yaitu objektif. Maksudnya adalah kita memasukkan data sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi, yaitu berdasarkan instrumen yang ada. Kemudian yang kedua adalah komprehensif, di mana supervisi bersifat lengkap dari kendala guru, solusi, hingga tidak lanjut untuk menjalankan solusi tersebut. Yang terakhir adalah aktif, di mana kegiatan supervisi tidak hanya satu arah dari kepala sekolah, namun guru juga aktif berpartisipasi, menyampaikan kendala dan menemukan solusi. Informasi ini saya dapatkan pada modul supervisi akademik pada PMM, yaitu pada pelatihan mandiri. Bapak Ibu guru hebat sekalian, demikian video koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan, semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.